الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وأهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا صعد الخطيب على منبر ثم خطب فلا يتحدث أحدكم أنصتوا واسمعوا عباد الله لعلكم ترحمون الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد نيابة العباد صالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tenggelamnya matahari di ufuk sebelah barat pada sore hari kemarin menandakan kita telah menyelesaikan perjuangan 1 bulan penuh pada bulan suci Ramadan. Maka berpisahlah kita dengan bulan suci Ramadan. Ada rasa sedih berpisah dengan bulan suci Ramadan. Namun di sisi lain ada kegembiraan bahwa kemenangan telah kita raih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat-saat momen indah seperti ini, terkadang kita diingatkan antara kedua orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita dan saudara-saudara kita. Pada waktu-waktu lalu hadir bersama mereka, bercanda ria di waktu lebaran tahun lalu. Namun hari ini semuanya telah tiada. Mereka mendahului kita menuju alam baka. Muncullah rasa kerinduan untuk bersamanya. Tapi kerinduan tinggal kerinduan. Kerinduan hanya dibalut dengan genangan air mata. Karena tidak mungkin kita akan kembali bersamanya. Kita akan mengikuti dengan keyakinan suatu waktu kita pun akan mengikutinya ke alam baka. Faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, tidak bisa untuk dimundurkan dan tidak bisa untuk dimajukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertulis dalam kitab Wafi Fadail Ramadan. An Abdillah bin Abbas annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza kana yaumul Idul Fitri yab'atsu Allahul malaika fayahdithuna ilal ard fi kullil bilad. Di dalam kitab Fadail Ramadan dari salah satu sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas, bahwasannya beliau pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Idza kana yaumul Idul Fitri yang asal malaika," apabila datang pada hari raya Idul Fitri, maka Allah mengutus para malaikat. Setelah Allah mengutus para malaikat, fayahdithuna ilal ardi kulil bilad, maka turunlah seluruh malaikat ke muka bumi menuju setiap negeri, memasuki setiap kabupaten, setiap kota, setiap kampung dan sebagainya. Fayatikuna ala fisika, maka para malaikat itu berdiri di samping setiap gardu, setiap gang yang selalu dilewati oleh setiap orang yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri ke masjid, ke musala, ke lapangan. Semua malaikat tersebut menyeru dengan suara yang mampu didengar oleh seluruh makhluk ilal jin wal insi, terkecuali jin dan manusia. Kata malaikat, "Ya Muhammad, ukhruju ila rabbil karim yu'tillahu al-jazila wa yaghfir dzamba." Wahai seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarlah kamu sekalian menuju Rabbul Karim, menuju Allah yu'tillahu al-jazila wa yaghfir dzamba. Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian
Allah telah memberikan balasan-balasan sebagaimana Allah janjikan dalam Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, mengharapkan semata-mata balasan dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni seluruh dosanya, baik dosanya itu yang sudah terlewat dan dosa yang akan datang. Bahkan diberikan lagi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, baik ibadah tarawih, tadarus, witir, bahwa kami Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, baik ibadah tarawih, ibadah tahajud, ibadah witir, tadarus sebagainya, maka dia akan diampuni oleh Allah dosanya, baik dosa yang akan datang dan dosa yang sudah terlewat. Maka setelah manusia sudah hadir di tempat sholat mereka, yang Allah ishadu ya malaikati, kata Allah, wahai malaikat-malaikatku, saksikanlah oleh kamu sekalian pada hari ini, ja'altu sawabahu min siyamihim wa qiyamihim ridhoi wa maghfirati. Sesungguhnya telah aku berikan, aku janjikan akan pahala dari mereka, balasan dari puasa mereka, balasan dari sholat mereka, balasan dari tarawih mereka, balasan dari witir mereka, balasan dari tadarus mereka, berupa keridhaanku dan ampunanku. Kata Allah untuk itu, ya ibadi saluni, wahai hamba-hambaku, sekarang kamu mintalah kepadaku. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa di sholat di waktu Idul Fitri ini, waktu Idul Fitri ini termasuk yaitu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita nanti bersama berdoa, melanjutkan doa, sebab doa ini termasuk doa diijabah. Sebagian ulama mengatakan doa yang paling diijabah yaitu di penghujung sesudah yaitu Idul Fitri. Ya ibadi saluni, wahai hamba-hambaku, mintalah kamu kepadamu apa yang aku minta pada hari ini, bahwa ijabi wajib nilai tahun kalian mahal bijabikum hada li akhiratikum ila amaikum walan dunyakum illa nadarulakum. Tidaklah kamu sekalian kepada hari ini dan kumpulan kalian setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, ibadah Idul Fitri, tujuan akhirat untuknya tujuan akhirat dan tujuan yaitu dunia kalian pasti akan saya kabulkan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yaitu 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan Idul Fitri, begitu naik ke mimbar, baik yaitu tangga pertama Nabi Muhammad mengucapkan amin, tangga kedua mengucapkan amin, tangga ketiga mengucapkan amin. Akhirnya para sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, kenapa Rasul mengatakan amin, amin, amin? Tinggal jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, malaikat Jibril berdoa dan saya mengaminkannya. Doa yang pertama, doa yang pertama yaitu yang pertama, ya Allah, jangan kau terima amal ibadahnya, jangan kau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada orang tua. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita bagaimana perjuangan orang tua kita? Sadarkah kita bagaimana perjuangan ayah kita banting tulang mencari uang dari untuk anaknya, supaya anaknya jangan kelaparan, supaya anaknya jadi sukses? Sadarkah kita selama dalam kandungan ibu kita hampalanmu wahnan ala wahdin, pada saat itu ibu kita mengalami kesulitan dan kesakitan yang bertambah-tambah setiap hari, bahkan tidak sampai di situ. Ingatkah kita bagaimana ibu kita saat melahirkan kita, bagaimana kulit terkelupas dari dagingnya, perih luar biasa, dari darah mengalir yang hiraukan dan tetesan air mata yang hiraukan. Bahkan orang tua kita sampai
sampai doa begini, ya Allah, saking tidak kuatnya melahirkan, ya Allah, biarkan aku mati asalkan anakku selamat lahir ke rumah ini. Sadarkah kita? Wa bisaluhu bi amaili, selama 2 tahun ibu kita menyusui kita, selama 2 tahun disusui ibu kita, lelah letih dari pagi siang sore malam menjaga kita, tidur pun tidak lihat. Bahkan saking luar biasanya ibunda kita menjaga kita, tidak diizinkan satu ekor nyamuk pun menggigit tubuh kita. Sadarkah kita? Kita suksesnya itu karena kekurangan orang tua kita. Kita bisa jaya karena perjuangan orang tua kita. Kita bisa hebat, itu semuanya jasa-jasa orang tua kita. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh yaitu warga Kadupana khusus yang hadir yaitu di masjid ini, mari kita sama-sama untuk menghormati kedua orang tua kita. Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka abawayhi ahadukum awalam yadra mata dakhala jannah." Tapi barang siapa yang masih mempunyai kedua orang tuanya atau punya cuma satu doang, bapaknya masih ada, ibunya sudah tidak ada, ibunya masih ada atau bapaknya sudah masih ada, tapi orang jadra rumah, tapi dia tidak berbuat baik kepada orang tua, maka setelah itu dia meninggal, dakhala jannah, maka dia masuk dakhala nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, subhanallah. Untuk itu sebab ridhonya kedua anak dan kedua orang tua, ridhonya bidil walidain wa sukhtullah bi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, wujudnya Allah, murkatnya Allah tergantung murkatnya kedua orang tua. Walaupun kita rajin puasa, rajin sholawat, tiap tahun kita umroh, tiap tahun kita ke Mekah, tapi kalau kita durhaka kepada orang tua, tetap amal ibadah kita, sholawat kita, puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ridho biridho walidain wa sukhtullah bi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Untuk itu mengingatkan, mari kita sama-sama menghormati kedua orang tua kita. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Kita ingat riwayat Al-Qamah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rajin ibadah, yang rajin sedekah, yang luar biasa. Sedekahnya, witirnya, tahajudnya, rajin. Al-Qamah luar biasa. Tapi begitu Al-Qamah mau sakaratul maut, dia mau meninggal, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Pada akhirnya istri Al-Qamah datang kepada Rasul, ya Rasul, suami saya yang bernama Al-Qamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba kamu laporan ke Bilal. Datang yaitu istri Al-Qamah ke Bilal. Begitu datang ke Bilal, kata Bilal sebenarnya dihuruf sama Bilal, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetap Al-Qamah tidak bisa membacakan la ilaha illallah. Akhirnya Bilal lapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, Al-Qamah tetap tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Rasul menyuruh Bilal, sudah suruh memanggil yaitu ibunya. Pada waktu itu Bilal sudah meninggal bapaknya, dipanggillah ibunya, tapi ibunya tidak mau datang. Akhirnya kata Rasul, ya ibu Al-Qamah, anakku sekarang lagi sakaratul maut, la ilaha illallah, amal ibadahnya tidak akan diterima, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Gimana kata orang ibunya? Kata ibunya, saya tetap sakit hati karena anak saya. Dulu anak saya waktu masih bujangan, masih pemuda, anak saya rajin ibadah, rajin dia itu mengurusi saya. Tapi setelah dia punya istri, dia mengedepankan istrinya, dia yaitu mengedepankan segala sesuatu istrinya yang didahulukan ibunya, saya dia yang dilantarkan. Yang akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, ya Bilal, kumpulkan oleh kamu hai bakar, kita bakar hidup-hidup Al-Qamah. Gimana? Sebagai seorang ibu melihat anaknya yang begitu anaknya mau dibakar hidup-hidup oleh Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, jangan kau bakar anakku. Gimana kata Rasul? Wahai ibu Al-Qamah,
bakar di akhirat. Yang akhirnya ibu Alqamah memberikan maaf kepada Alqamah, yang akhirnya Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk itu inilah contoh untuk kita yang masih yaitu mempunyai kedua orang tua. Hormatilah kedua orang tua kita. Bagaimana orang tua kita yang sudah meninggal, sedangkan kita waktu dulunya kita pernah mencaci maki kepada orang tua kita, waktu dulunya kita pernah durhaka kepada orang tua kita, disuruh kita tidak maaf sama orang tua kita, bahkan mengedepankan istri kita daripada kedua orang tua kita. Kadang-kadang ibu kita kalau sakit hanya dibawa diberikan obat warung, tapi begitu istri sakit berat yaitu ke dokter, kadang-kadang diajak ke rumah sakit, tapi ibu kita diterbangkan. Gimana? Waktu dulu saya pernah yaitu maksiat durhaka kepada orang tua saya, kepada ibu saya pernah maksiat. Gimana kata Nabi Muhammad SAW, yang tahu tidak akan putus berbuat kebaikan kepada orang tua walaupun orang tua kita sudah meninggal. Gimana caranya? Kita perbanyakkan membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kamu sedekah yaitu buat ibu kita, buat bapak kita yang sudah meninggal. Sebab menjumlahi amal wali sebagian yaitu amal anak, yaitu amal kedua orang tua. Apabila anak melakukan kebajikan, maka akan datang kepada orang tuanya. Apabila yaitu anak merasa melakukan kejelekan, pasti akan datang kepada orang tuanya. Untuk itu kita yang sudah tiada orang tua, kita jangan macam-macam untuk melakukan maksiat. Apabila kita melaksanakan maksiat, cepat kita membacakan istighfar. Sebab kejelekan kita akan nyampe kepada orang tua kita. Kebagusan kita, sedekah kita, amal ibadah kita akan nyampe kepada orang tua kita. Kata Muhammad SAW tidak akan putus amal Adam kecuali yang tiga, di antaranya waladin soleh, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Untuk itu kami mengajak kepada para sekalian, marilah kita yaitu menghormati orang tua kita yang masih ada, ya orang tua kita tetap kita hormati. Walaupun orang tua kita maksiat, walaupun orang tua kita tidak pernah sholat, walaupun orang tua kita tidak lagi ibadah, tetap hak seorang anak wajib berbakti kepada orang tua kita. Kita ingat riwayat Nabi Musa alaihi salam, waktu Nabi Musa diminta kepada Allah, ya Allah, nanti di akhir kiamat, nanti di akhirat siapa yang akan mendampingimu di surga? Kata Allah, ada seorang pemuda yang nanti akan mendampingimu di surga. Siapa dia? Seorang pemuda, kamu cari di daerah Palestina. Seorang pemuda, akhirnya Nabi Musa datang ke Palestina mencari seorang pemuda. Pas itu pemuda itu ketemu, itu orang pemuda sedang memandikan babi. Babi tiap hari dia mandikan, babi tiap hari dia cium, sehari-hari itu babi. Kata Nabi Musa, kok bagaimana ini orang memandikan babi? Katanya akan jadi teman saya di surga, katanya jadi akan teman saya di surga. Gimana? Kata seorang pemuda itu menjawab, wahai pemuda, benar kamu akan menjadi pendamping saya di surga? Ya benar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ibadah kamu, karena amal saya yaitu menghormati kepada orang tua. Mana orang tua kamu? Ini orang tua saya, yaitu babi. Kenapa babi? Karena pada zaman Nabi Musa, bila orang melaksanakan durhaka akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi babi. Kan ini babi, kalau orang tua kamu durhaka, tetap limpah urusan durhaka orang tua saya kepada Allah, tapi bakti saya kepada orang tua itu kewajiban saya. Itulah yaitu gambaran buat kita. Untuk itu marilah kita hormati kedua orang tua kita. Dua malaikat Jibril yang kedua yang diaminkan olehnya, dua malaikat Jibril yang kedua yang diaminkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apabila namamu disebut maka orang tidak membacakan Sallallahu Alaihi Wasallam atau Sallallahu Alaihi Muhammad, itu nanti akan dikabul amal ibadahnya apabila nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, tapi kita tidak membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Doa yang ketiga, kata malaikat Jibril, ya Allah, saya mohon padamu
puasa dan ibadahnya muslim, yang tidak mau memaafkan sesama muslim. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaafkan lebih berat daripada meminta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Untuk itu, jadi momen yang terbaik bagi kita setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, marilah kita sama-sama saling memaafkan. Sebab namanya juga manusia, al-insan mahalul khata wal nisyan, manusia tidak lepas daripada salah dan hilaf. Karena kita manusia, sering kita berkumpul, pasti kita membicarakan orang lain, fitnah-fitnah bertebaran. Kadang-kadang kita memfitnah orang lain, tapi kita tidak melihatnya, tapi kita memfitnah orang lain. Untuk itu, marilah kita saling memaafkan. Apabila omongan kita tidak nyampe sama orang lain, kita cukup istighfar saja. Tapi omongan kita nyampe sama orang lain, yang diomongin sama kita, maka kita harus meminta maaf. Sebab itu termasuk yaitu dosa gede. Hibah fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, amal ibadah kita selama bulan Ramadan kita pertahankan. Kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ja'alana minal 'aidin wal faizin. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali dalam kesucian, dan kita akan mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari. Kita melaksanakan tadarus, sholat witir dan sebagainya. Ramadan memberikan pelajaran kepada kita. Kita harus diam, uskut, la tatakalam. Jangan sampai kita membicarakan orang lain, jangan sampai kita bergibah kepada orang lain kalau tidak ada buktinya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pertahankan amal ibadah kita. Sebab kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna iblis laknatullah yasihu bi kulli yawmin, bahwa sesungguhnya iblis laknatullah yasihu bi kulli yawmin. Iblis laknatullah berteriak-teriak dengan suatu yang lantang. Ayasadu ahbar mindahum, iblis menyeru berteriak, semua pasukan berupa setan-setan berkumpul di sampingnya. Ayaqulu ya sayyidana, kata pasukan-pasukan, wahai pemimpinmu, man adzabaka, apa yang membuatmu kamu murka, apa yang membuat kamu murka, sampaikanlah kepadaku, ana uksirhu, akan kami hancurkan. Gimana kata iblis? Saya bola saya, kata iblis, tidak ada yang membuat aku murka. Walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadhihi ummah bi hadzal yaum. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari ini, karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah melaksanakan puasa Ramadan. Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Fa'alaikum antas akil biladan wa syahwat wa sudul khamdu. Ayat ini, maka aku perintahkan kepada kamu sekalian semua untuk merayu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diladah setelah melaksanakan Idul Fitri. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersenang-senang, bergembira, membicarakan orang lain lagi, jadi menertawakan orang lain lagi, hibah dan fitnah menganggap wasudwa syahwat dan meliputi syahwatnya. Apa yang dia mau ia turuti, wasudil khamri, dan minum-minuman arak. Maka minuman arak wal khamri, narkoba dan sebagainya, hatta yukidullah, sehingga Allah jadi membenci lagi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kami menghimbau kepada kalian sekalian, untuk itu marilah kita pertahankanlah ganjaran ibadah kita, pahala puasa kita, pahala Ramadan kita, pahala yaitu tadarus kita, pahala witir kita. Mudah-mudahan kita tidak tergoda oleh rayuan setan, tapi tetap namanya juga manusia, al-insan mahalul khata wal nisyan. Tapi malaikat mukarram, malaikat raqib atid, malaikat raqib atid sebagai pencatat kebagusan dan pencatat kejelekan. Apabila kita melaksanakan kejelekan, 6 jam tidak akan mengerjakan tulis, tapi kalau melaksanakan kebagusan langsung ditulis. Untuk itu apabila kita sudah melaksanakan kejelekan, maka cepat-cepatlah kita istighfar Subhanahu wa Ta'ala.
qauli wa lahu bil Qur'anil hadis wa yang bima fihi ayat wa dzikril hakim tataqabbalan inni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar 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 la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd wallahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وله وحده وحده لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي جاء اليوم محيبا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام على سبيل الأمر والهدى. أيها الناس اتقوا الله وبادروا إلى طاعته لعلكم تفلحون. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات والحاجات. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا سيئاتنا سيئات أحببنا ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمعصية والمخربين والسبائل والبحر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذه القرية توبة خاصة ومن كل المسلمين. اللهم رب نعمة ورب سحمة ورب كرم ورب إرهاز ورب معونة ورب معجزة ورب خصوص صلاة ارحمهم وارحمنا ارحمهم وارحمنا ارحمهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.